Satrio, saya minta tanggapan. Boleh nggak Anda menjawab kira-kira menurut Pak Prabowo itu menyambung tadi statement dan pertanyaan Mas Anies tadi malam, yang mana sih yang rahasia, yang mana yang bukan? Jangan sampai kemudian kesannya nih Pak Prabowo nggak kuat data dan berlindung di balik diksi rahasia, jadi nggak boleh dibagi gitu. Ya, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami itu adalah pengertian daripada buku putih itu tersendiri. Walaupun buku putih itu ada di dalam Undang-Undang Pertahanan, tetapi buku putih itu tidak diwajibkan untuk didisclose oleh Kementerian Pertahanan atau dalam konteks negara kepada halayak umum. Kenapa? Karena di dalam buku putih tersebut, informasi-informasi tentang kekuatan militer Indonesia banyak yang mengandung informasi sensitif. Nah, di sini yang menjadi perdebatan adalah bagaimana kita mengklasifikasi mana informasi yang sebenarnya tidak rahasia, mana yang rahasia. Nah, masalahnya adalah bagi publik yang awam, terkadang lines di antara kedua hal ini menjadi blurry, ya kan? Kenapa? Contoh misalnya, kita mungkin bisa beranggapan, oh mungkin data jumlah peluru yang ada di Indonesia itu bukan merupakan data sensitif, itu hanya data inventory saja. Tetapi yang kita tidak tahu adalah kalau dalam konteks militer, itu bisa digunakan sebagai kalkulasi musuh untuk memperhitungkan berapa lama kita bisa bertahan dalam perang. Atau dengan informasi-informasi sensitif lainnya, misalnya contoh dari sisi mana Indonesia memiliki pertahanan terkuat maupun yang terlemah. Sehingga ini penting untuk kita garis bawahi bahwa banyak informasi ini satu tidak mengandung sensitivitas informasi. Yang kedua adalah informasi satu dengan yang lainnya, terutama dalam konteks pertahanan, itu saling terkait. Jadi ketika kita membuka satu informasi dasar, itu akan membuka informasi-informasi selanjutnya. Jadi sudah tepat jawaban Pak Prabowo untuk melindungi tanda kutip kerahasiaan data itu? Saya rasa iya, karena begini, Pak Prabowo tidak rela apabila hanya untuk sekedar memenangkan debat, apabila hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan, maka beliau harus menelanjangi informasi-informasi sensitif, terutama yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kedaulatan negara Indonesia tidak bisa ditebus berapapun harganya. Saya minta tanggapan dari Mas Teguh. Saya kira sebelum ke Mas Ciko. Ya, jawaban heroik seperti ini menurut saya menyesatkan. Kenapa? Karena banyak kok informasi-informasi yang sifatnya ya sebenarnya begini. Kalau dijawab apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Pertahanan selama beliau menjabat, kemudian tata kelola di dalam Kementerian Pertahanan yang dilakukan, menurut saya sebenarnya itu sudah menjawab. Termasuk misalkan ketika bicara data pertahanan keamanan, ya tentu saja bukan bicara berapa banyak peluru yang kita punya. Karena soal jumlah pesawat yang kita punya, nggak kita kasih tahu juga banyak negara-negara lain juga tahu gitu. Jadi memang dibeli ada yang jual. Iya, betul sekali. Yang jual tahu lah ya. Contoh boleh lebih nakal nggak? Boleh lebih nakal nggak? Harga satu barang dibandingkan dengan kalau kemungkinan markup-nya itu kan ada di katalog-katalog yang ada. Tapi kan itu rahasia, Bo. Beredar juga kan. Rahasia gitu. Itu perlu itu bisa diketahui atau perlu diketahui oleh publik atau tidak? Masih kok Anda menambahkan sebelum saya ke Mas Hendru? Apa tuh? Soal kemudian menurut Anda yang mana yang benar? Yang memberi pertanyaan atau memberi jawaban? Masalahnya kemarin itu Pak Prabowo tidak menyampaikan apa-apa sama sekali. Nggak ada datanya? Nggak ada data sama sekali. Tapi karena rahasia loh. Jadi kita ingin menanya nih, yang rahasia apa? Yang rahasia apakah hanya ada delivery 15 unit Bushmaster bekas yang hibah dari Australia dan 2 jet Falcon business jets, bukan pesawat tempur ya, business jets yang gunanya hanya mengangkut VIP TNI, ya kan? Udah itu aja yang ada deliverynya selama Pak Prabowo yang lain, dia membeli Anda dari luar negeri. publik belum yang lain belum tahu. Nah itu tapi itu nggak dibuka. Ya kenapa? Apakah itu rahasia? Rahasia untuk publik, ya kan? Masalahnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sama sekali yang sensitif nggak disampaikan, yang nggak sensitif juga nggak disampaikan. Jangan-jangan Pak Prabowo ini saking rahasianya semuanya, Menhan aja nggak tahu apa-apa. Nah, ini yang saya curiga kan. Silakan, gitu. Ini yang masyarakat curiga. Kita lihat kok kemarin Pak Prabowo itu secara substansi tidak menyampaikan apa-apa sama sekali. Gak ada data. Dan ini adalah debat capres. Debat capres ini bukan ajangnya jago-jagoan atau siapa yang lebih wise, siapa yang punya lebih banyak wisdom dan lain-lain. This is about the people. Debat capres mau cawapres itu adalah pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi tentang wawasan, gagasan maupun substansi seorang capres maupun cawapres. Jadi kalau yang lagi lancar ngomong tadi malam enak banget. Enak banget dia ngomongnya. Contoh ketika kita ingin mencari informasi secara umum tentang harga Mirage 2000-5 di Google misalnya contoh, kita tidak bisa mendapatkan satu harga yang pasti. Kenapa? Karena di dalam satu defense contract itu tidak dibuat publik. Itu adalah sifatnya rahasia. Yang kedua adalah ketika kita membeli suatu peralatan katakanlah pesawat tempur, maka ada hal-hal yang mengikuti. Contoh misalnya apa yang kita sebut sebagai ILS, Initial
logistik support. Nah ini yang berikut dengan sistem-sistem persenjataannya. Jadi kita tidak bisa mempinpoint harga dari satu unit ini berapa. Kita tahu pengadaan totalnya berapa, sejumlah berapa, tapi ini juga include selain alutsista utamanya, tapi juga initial logistik support dan juga sistem pelatihannya. Lalu sedikit untuk menjawab untuk komando pesawat Falcon. Yang orang tidak tahu adalah bahwa pesawat Falcon ini merupakan bagian dari deal yang Pak Prabowo berhasil dapatkan sebagai Menhan ketika membeli pesawat Rafale baru. Jadi ini adalah bagian daripada diplomasi pertahanan Pak Prabowo ketika menegosiasikan Rafale baru yang nanti akan datang dalam 5 tahun ke depan, bisa mendapatkan pesawat Falcon untuk kepentingan komando yang selama ini unfortunately masih menggunakan contoh misalnya menggunakan pesawat Hercules. Ketidakuntungannya apa ketika kita menggunakan pesawat Hercules? Misalnya pesawat Hercules itu tidak bisa PP dari Jakarta Papua tanpa mengisi bahan bakar, tapi pesawat Falcon mampu untuk Lakukan itu. tersebut. Ya. Ini menyesatkan, sorry. baik. Pesawat Hercules itu untuk mengangkut apa namanya? Beda. Ada yang Prajurit digunakan sebagai komando. Pesawat Hercules itu mengangkut prajurit biasa. Ini untuk mengangkut VIP. VIP TNI. Oke. Dan nggak mungkin Baik. tidak ada ceritanya Yang kita VIP bicarakan TNI adalah diangkut fungsi sama Hercules, komandonya. belum pernah ada ceritanya, Bos. Baik, kita harus Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.